Kiranya semuanya tetap sehat, tetap sukacita ya. Baik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari semua lipat tangan yang baik, tutup matanya, kita berdoa bersama. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terbukti pada pagi hari ini anak-anak sekolah minggu boleh beribadah sekolah minggu meskipun secara online, tapi kami percaya penyertaan Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, berkati firman-Mu yang akan kami dengarkan. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi kekuatan yang baru bagi kami. Anak-anak boleh bersukacita memperoleh berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Bapak, berkati kami yang akan menyampaikan firman. Tuhan urapi dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Nah, kali ini Kak Rosti akan menceritakan satu kisah. Nah, pernah lihat nggak yang namanya ada seorang yang pernah jatuh di sepeda? Nah, atau ada anak sendiri, adik-adik sendiri pernah jatuh dari sepeda? Ya, ayo, siapa yang pernah jatuh dari sepeda? Gimana rasanya ketika jatuh dari sepeda? Wah, pasti ada yang sakit. Misalnya kita waktu jatuh dari sepeda, kaki kita luka. Aduh, sakit banget. Pasti lututnya bisa saja terluka dan berdarah. Nah, adik-adik yang ada di rumah, ketika lutut kita sakit, tentunya kita nggak enak banget, bukan? Semua organ tubuh kita ini pastinya tidak nyaman. Ya, kaki kita yang sakit tapi tangan kita bisa terasa sakit. Ya, kita nggak enak makan. Kita nggak bisa jalan. Apalagi nggak bisa bermain, bukan? Ya, sedih sekali kalau misalnya ada bagian organ tubuh kita yang sakit atau yang terluka. Tapi adik-adik, kenapa bisa seperti itu? Kenapa kalau satu organ tubuh sakit, semua terasa sakit? Nah, itu dikarenakan karena kita semua adalah satu kesatuan, satu tubuh yang saling melengkapi. Ya, itulah sebabnya kita satu tubuh, kita nggak boleh dipisahkan. Oleh sebab itu kita kalau sakit satu, semuanya terasa sakit. Tapi adik-adik, kalau misalnya kaki kita udah sembuh nih, wah, kita semua gembira, kita merasa enak, kita merasa senang karena kaki kita sudah sembuh. Nah, itulah adik-adik, dalam hal ini gereja juga demikian. Adik-adik pernah ke gereja bukan? Ya, pernah lihat gereja, apalagi gereja kita GPDI Taman Cibodas. Wah, pastinya kita rindu untuk ke gereja untuk saat ini. Tapi adik-adik perlu diketahui bahwa gereja itu adalah satu kesatuan yang utuh, ya, sama seperti tubuh kita ini, ada kepala, ada kaki, ada tangan, ada tubuh, lain sebagainya. Nah, gereja juga begitu adik-adik. Di dalam gereja itu adalah tempat berkumpulnya orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus tentunya. Nah, di dalam gereja adalah tempat orang-orang berkumpul, termasuk adik-adik yang hari ini ibadah online, ibadah sekolah minggu. Itu adalah gereja. Kak Rosti, guru-guru sekolah minggu, Bapak Gembala, orang tua di rumah, semuanya adalah satu kesatuan di dalam gereja. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, di dalam Roma 12 ayat 5 berkata adik-adik, sekalipun kita semua ada, tapi kita adalah satu kesatuan di dalam Kristus Tuhan kita. Nah, karena kita satu kesatuan, kepala kita ada. Kepala kita di dalam gereja adalah Tuhan Yesus, kepala kita. Ada bagian-bagian tertentu, ada hal-hal tertentu yang membuat kita bisa saling melengkapi. Nah, misalnya adik-adik, karena kita satu tubuh dalam gereja, maka kalau misalnya teman kita sakit, maka kita juga harus merasa ikut sakit, ya. Kalau teman kita sedih, kita juga harus ikut bersedih, merasakan apa yang teman kita rasakan. Jangan berkata bahwa, oh, dia mah yang sedih, dia mah yang sakit, saya mah enggak. Sama seperti kaki yang sakit. Tadi ya Kak Rosti cerita ya, kalau kaki sakit pasti organ tubuh kita yang lain pasti nggak nyaman banget. Demikian juga di dalam gereja adik-adik. Kalau misalnya teman kita ada yang sakit, ada yang terluka, kita harus merasakan apa yang bisa dirasakan oleh teman kita tersebut. Nah, adik-adik, semua kita diberikan karunia oleh Tuhan Yesus untuk saling melengkapi. Misalnya tangan gunanya untuk ambil sesuatu, untuk makan, mata untuk melihat.
kaki untuk berjalan nih. Kak Rosti mau kasih ilustrasi ya. Misalnya nih Kak Rosti melihat ada sepotong kue di atas meja. Nah, Kak Rosti pakai mata bukan untuk melihat kue itu. Dan untuk mengambil kue itu Kak Rosti harus berjalan untuk mengambilnya. Ya bukan? Dan untuk mengambil kue itu maka Kak Rosti harus pakai tangan. Nah, pakai tangan semua. Ya bukan? Lalu ketika Kak Rosti sudah mengambil kue tersebut atau makanan itu, dia apain? Ya pasti dimakan. Nah, inilah yang dimaksudkan satu kesatuan adik-adik. Mata, kaki, tangan, dan mulut saling melengkapi. Nah, oleh sebab itu adik-adik, kalau misalnya adik-adik punya kemampuan bernyanyi, wah, kita harus melengkapi satu sama lain. Punya kemampuan main musik atau menggambar atau kemampuan berdoa, semuanya kita harus saling melengkapi dengan teman-teman yang lain supaya kita satu tubuh di dalam Kristus. Jadi kemampuan kita bukan untuk kita sombongkan. Misalnya kita pintar nyanyi, wow, kita sombong. Tidak. Kita main musik, kita sombong. Tidak. Semuanya kita lakukan untuk kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Jangan berkata, aku masih kecil, apa sih, aku tidak bisa apa-apa, aku mah nggak bisa. Tidak, semuanya Tuhan berikan kemampuan-kemampuan pada diri adik-adik. Nah, adik-adik ada yang pintar menari, ada yang pintar nyanyi, wah, semuanya kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Nah, itu saja adik-adik firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya adik-adik bisa memperlengkapi dirinya untuk membantu menolong orang bahkan teman yang ada di sekeliling kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Kiranya kami, anak-anak yang sudah mendengar, diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami boleh memperlengkapi diri kami boleh memuliakan nama Tuhan, dan kami boleh peduli terhadap teman kami. Karena kami adalah Tuhan, adalah anggota tubuh di dalam Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya, amin. Dan